Great. Good morning everyone. Tema pada hari ini adalah Stay Connected, Love Deeply. Senantiasa terhubung, mengasihi dengan mendalam. Alright, welcome back in this Sabbath channel, my quality time with Jesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Zaman ini orang selalu online, ya enggak? Selalu online. Ya, disinilah. Tapi banyak orang yang offline secara rohani. HP tidak pernah jauh. Notifikasi cepat dibalas. Tapi doa, firman, kadang-kadang nggak sempat. Ya nggak? Hari ini kita bicara tentang sesuatu yang sangat mendasar. Tapi sering disepelekan. Stay connected dengan Tuhan, love deeply dengan sesama. Karena orang yang terhubung dengan Kristus tidak mungkin hidup tanpa kasih. Firman Tuhan itu sumber koneksi, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ya enggak? Itu Yohanes 15 ayat 4-5 ya. Alright, perhatikan ya. Yesus tidak berkata datanglah sesekali. Enggak. Ya. Dia berkata tinggal. Relasi itu bukan kunjungan. Ya. Dan 1 Yohanes 4 ayat 7-8 berkata, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Artinya jelas ya, kalau kita tidak tinggal dalam Kristus, kasih kita akan cepat habis. Orang yang tidak terhubung dengan Tuhan, ya, akan sulit mengasihi dengan tulus. Ya, ini dah banyak orang rajin aktivitas tapi miskin relasi. Ini bagian yang tidak enak ya. Banyak orang Kristen yang sibuk pelayanan, sibuk rapat, sibuk konten-konten rohani, ya. Tapi gampang marah, mudah tersinggung, mudah mutung, mudah kecewa. Kenapa? Karena koneksi vertikal dengan Tuhan itu lemah. Lalu kasih horizontal ke manusia juga bocor. Ya, kita tidak bisa memberi apa yang tidak bisa kita terima kalau kita jarang menerima kasih Tuhan. Jangan heran kalau kita sulit mengasihi orang. Ya. Kasih yang dalam lahir dari tinggal yang lama. Kasih yang dangkal lahir dari relasi yang dangkal. Orang yang hanya kenal Tuhan dari cerita-cerita orang lain ya akan mengasihi setengah-setengah. Tapi orang yang tinggal di dalam hadirat Tuhan mengerti pengampunannya, menikmati kasihnya. Dia bisa mengasihi sampai sakit, sampai rugi, sampai difitnah. Karena sumbernya bukan dirinya. Ya, Petrus ya, pernah dengar cerita Petrus ya. Itu bisa dipulihkan. Ya, walaupun dia pernah menyangkal. Menyangkal bukan hanya sekali kan, sampai 3 kali dia menyangkal Yesus ya. Tapi dia dipulihkan, lalu mengasihi Petrus. Walaupun Petrus itu semua orang sudah tahu cerita itu. Menyangkal Yesus 3 kali. Dia merasa hancur, dia merasa malu, merasa jatuh. Tapi Yesus tidak membuang dia loh. Dalam Yohanes 21 Yesus bertanya pada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali loh. Lalu berkata, apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Koneksi yang dipulihkan dulu baru pelayanan itu dikembalikan. Kasih kepada Tuhan dulu, baru kasih kepada manusia. Ya, teman-teman, dengan seperti Ruth ya. Pernah dengar cerita Ruth ya, mengasihi dengan kesetiaan yang total. Ruth itu bukan orang Israel, bukan. Tapi dia berkata kepada Naomi, kemana engkau pergi? Naomi itu mertuanya. Kemana engkau pergi? Ke situ aku akan pergi. Allahmu lah Allahku juga. Itu bukan kasih yang dangkal, itu kasih yang
memilih setia. Walau masa depan nggak jelas. Rut itu ikut Naomi, masa depannya jelas kan? Nggak jelas. Rut tinggal dekat dengan Tuhan dan dari situ lahir kasih yang berani kehilangan. Jadi tegurannya terakhir ya, jangan hidup dari sisa-sisa rohani. Ya, teman-teman jangan hidup dari sisa-sisa tenaga, ya sisa-sisa waktu. Kalau kita hanya memberi Tuhan sisa, jangan heran kalau kasih kita ke orang juga sisa. Stay connected, bukan slogan ya, bukan sekedar slogan. Itu keputusan harian ya. Bangun lebih pagi, buka firman, diam di hadapan Tuhan. Belajar untuk taat, memilih, mengampuni ya. Dari sanalah kasih yang dalam itu mengalir. Jadi teman-teman, Yesus berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi, bukan karena label gereja, bukan karena jabatan rohani, tapi karena kasih. Dan kasih sejati hanya lahir dari satu tempat, tinggal di dalam Kristus. Teman-teman, kalau hari ini kasih kita menjadi dingin, ya mungkin koneksi kita sedang terputus. Kalau relasi dengan Tuhan dipulihkan, maka kasih akan mengalir kembali. Stay connected, love deeply, dan biarlah lewat hidup kita nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Teman-teman, pesan moralnya, kasih yang sejati tidak lahir dari emosi, tapi dari relasi yang hidup dengan Kristus. Kalau kita berhenti tinggal di dalam Dia, kasih kita akan mengering. Pelayanan tanpa koneksi akan jadi apa? Rutinitas. Ibadah tanpa relasi akan jadi sekedar formalitas saja. Tapi orang yang setiap hari melekat pada Tuhan, ya, akan memiliki kasih yang tidak mudah habis, kasih yang berani mengampuni, akan menjadikan kasih kita tetap setia. Jadi closing statementnya, teman-teman, jangan puas dengan Kristen-Kristen yang sibuk tapi miskin kasih. Kalau mau hidup yang memuliakan Tuhan, stay connected dengan Kristus, love deeply dengan sesama, karena dunia tidak akan percaya di Injil hanya lewat kata-kta, tetapi lewat kasih yang nyata dalam hidup kita. Teman-teman, tolong jawab pertanyaan ini, jawab dengan jujur dan renungkannya. Satu, bagaimana kualitas koneksi Anda dengan Tuhan akhir-akhir ini? Semakin dekat atau justru menjauh? Dua, kepada siapa Tuhan memanggil Anda untuk mengasihi lebih dalam dan lebih nyata hari-hari ini? Teman-teman, renungkan baik-baik jawaban Anda, ya. You cannot love deeply unless you stay deeply connected to Christ. Anda tidak bisa mengasihi lebih dengan mendalam, ya, bila tidak tinggal dekat dengan Kristus. True love flows from a life rooted in God. Kasih sejati mengalir dari hidup yang berakar di dalam Tuhan. Ya, itu yang saya dapatkan hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau tinggal dekat dengan Engkau setiap hari, setiap saat. Pulihkan relasi kami dengan-Mu dan ajari kami mengasihi dengan tulus dan dalam. Pakai hidup kami supaya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa kemenangan jiwa. Jika video ini, YouTube ini memberkati Anda, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain. Tetap semangat, ayo mikir, Tuhan Yesus berkati. Amin.